penghargaan kita pada perjuangan Habib Rizik, yaitu keinginan untuk menghasilkan kembali Indonesia yang majemuk itu. Habib Rizik pikiran politiknya majemuk, walaupun dia adalah tokoh Muslim, tapi dia mengerti bahwa bangsa ini hanya bisa diasuh dengan kemajemukan. Nah, saya ingat tadi di jalan saya dengar kuliah lecture dari seorang pemenang hadiah Nobel tahun ini bidang hak asasi manusia dan perdamaian, namanya Maria Ressa, seorang perempuan Filipina yang dia menerangkan mengapa dia bertahun-tahun hanya peduli dengan hak asasi manusia. Karena bagi dia lihat sejarah itu, penghakiman orang, orang dimusuhi tanpa dasar itu membangkitkan semacam spirit bagi dia bahwa dunia ini hanya bisa beradab kalau betul-betul kita hargai hak asasi manusia. Itu keadilan tadi, probitas, justitia, veritas, jadikan juga parameter partai itu. Saya akan memilih para Habib Rizik. Kalaupun saya non Muslim, saya akan pilih dia karena dia probitas, veritas, justitia. Kalau dia berbalik begitu, tentu saya akan pilih yang lain tuh. Jadi cuman itu yang mesti kita pamerkan tuh. Kemampuan berpikir seseorang itu harus diperlihatkan pada rakyat supaya kita bisa pilih. Bung Rocky, ya. Apa yang dialami oleh Habib Rizik, apa yang dialami oleh Habib Rizik, satu sisi merupakan pukulan terhadap ulama yang berani menyuarakan sesuatu. Apakah yang dialaminya itu bisa membungkam semua orang untuk berkata? Buktinya begitu Habib Rizik dihalangi, mulut Habib Rizik langsung berkembang biak melalui mulut mak-mak, mulut intelektual, mulut mahasiswa, mulut BEM, segala macam. Jadi percuma, karena kalau seseorang penguasa ingin membungkam mulut seseorang, maka si penguasa harus punya surplus moral untuk memperlihatkan bahwa dia lebih bermoral, dia lebih mengetahui keadaan, baru orang percaya. Kan Habib Rizik dibungkam karena soal moral sebetulnya. Loh, itu urusan privat Habib Rizik. Jadi kalau Habib Rizik mengkritik kekuasaan lalu dihubungkan bahwa dia punya defect di dalam kehidupan pribadi, itu kan curang kan, itu kan tidak fair. Sama seperti kalau saya misalnya mengkritik kekuasaan, atau Said Didu mengkritik kekuasaan, siapa lagi mengkritik kekuasaan, lalu dipersoalkan oleh buzzer, dia ini begini. Itu nggak ada urusan dengan apa yang dia kritik. Dia mengkritik urusan publik. Urusan privat dia jangan dikaitkan di situ. Itu berarti kalau orang punya rahasia pribadi nggak boleh kritik kekuasaan. Ya di situ sumber dari akal dungunya tuh. Nah, itu yang sekarang pemerintah sibuk kan. Begitu ada seseorang mengkritik, seorang tokoh mengkritik, pemerintah segera menyewa buzzer supaya bongkar kehidupan privatnya tuh. Maka dibongkar panjang lebar tuh. Nah, kenapa buzzer bisa membongkar itu? Karena buzzer-buzzer yang dipiara negara ini itu banyak yang mantan wartawan. Wartawan dungu butuh uang jadi buzzer. Banyak yang mantan dosen. Dosen yang dungu butuh uang jadi buzzer. Banyak yang mantan LSM. LSM dungu butuh uang jadi buzzer. Jadi mereka tahu profil tokoh-tokoh tuh. Buzzer ini bukan orang yang nggak tahu biografi orang. Mereka juga dulu adalah orang-orang yang bergaul secara dekat dengan orang-orang yang sekarang lagi dia bully. Kan itu soalnya kan. Jadi kalau kita tanya kok buzzer sekarang sedang nonton juga. Oh, pasti lebih banyak yang nonton nih. Saya pasti selalu merasa begitu, karena itu saya hina-hina aja mereka di sini sekarang kan, karena saya tahu mereka lagi nonton. Berarti itu salah sendiri. Beberapa hari ini kita siap-siap lah menerima berita baru ya. Itu artinya bagus juga kalau mulai ada kan pembuktian bahwa nanti Abdul Somad, Rocky Gerung bakal dibully setelah ini, itu membuktikan buzzer lagi nonton, bagus juga. Ada usaha untuk melunakkan Bung Rocky. Wow, banyak betul. Di antara yang bujuk. Gimana cara yang ditempuh? Wow, mengerikan. Nanti saya WA aja, saya DM aja.
kalau DM nanti buzzer penasaran. Ya Buser udah ngerti lah kalau saya kasih sinyal DM berarti besok itu dia akan berupaya untuk nyusup menghack ke nomor WA Ustadz Somad itu atau nomor saya itu udah standar prosedur. Wong WA BEM aja bisa dia masukin dan diambil alih bagaimana? Twitter saya kan dirampas sama Buser sama juga kan. Dan Buser senang bahwa saya nggak punya Twitter. Dia lupa bahwa dengan nggak ada Twitter, dia nggak bisa bully saya. Sementara saya bisa bully mereka melalui forum semacam ini kan. Itulah. Iya. Itulah dungunya mereka ya, Bang Rod. Apa itu istilahnya? Mungkin apa sebetulnya dosa besar? Apa sebetulnya dosa besar Habib Rizik sehingga dihabisi Buser? Loh, Habib Rizik itu nggak ada dosa politik. Kan dia kritik politik, lalu dihubungkan dengan dosa-dosa privat. Yang ada urusan apa? Dosa privat itu urusan Habib Rizik dengan akhirat. Nggak ada hak Buser atau kekuasaan untuk menilai seseorang selain hubungan dia dengan sesuatu yang dia anggap dia akan bertanggungjawabkan nanti kan. Tapi orang menganggap bahwa itu adalah kriminal segala macam itu. Sehingga seluruh dunia bahkan dikirimi notifikasi Interpol untuk soal yang ajaib gitu kan. Jadi biasa aja kan Habib Rizik mengkritik. Tapi tentu kita tahu Habib Rizik di belakangnya ada gerbong yang bersiap-siap untuk menjadi oposisi. Jadi dihalangi justru karena Habib Rizik punya gerbong itu. Saya untung nggak punya gerbong, tapi yang nggak punya gerbong seperti saya pun dihalangi. Apalagi yang punya gerbong kayak Habib Rizik. Tetap Habib Rizik adalah tokoh politik yang punya potensi untuk menghasilkan pikiran alternatif terhadap penyelenggaraan negara ya. Itu hal yang justru mesti dirawat lah sebagai loyal opposition. Karena Habib Rizik nggak angkat senjata untuk menjatuhkan pemerintah. Ya. Apa bahayanya bagi kekuasaan, Bung Rocky? Kekuasaan yang paling dungu itu kekuasaan yang anti pikiran. Saya setiap hari cuma mengucapkan pikiran. Abdul Somad mengucapkan pikiran, Habib Rizik mengucapkan pikiran, Said Didu mengucapkan pikiran, si Ronald Buton mengucapkan pikiran. Nah, kekuasaan yang takut pada pikiran itu kekuasaan yang nggak punya pikiran. Padahal demokrasi itu adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan rakyat. Demokrasi itu mengandalkan argumen. Nah, pemerintah itu sensitif terhadap argumen justru. Pemerintah balas dengan sentimen. Kalau kita mau berdebat, kita pasang argumen secara setara. Jangan saya pakai argumen, yang sana pakai sentimen. Lalu mulai mengeksploitasi keburukan-keburukan orang yang tidak argumentatif. Ada satu lagi yang Anda pasti terkejut. Habib Rizik. Oke. Habib Rizik kan dikenal begitu ganasnya. Iya. Itu bayangan orang. Tetapi kalau ketemu saya beda. Saya dirangkul. Saya disuruh main ke rumahnya. Saya pakai seperti ini, pakai blangkon, pakai kejawen. Dan beliau tahu kalau Anda... Saya tahu, saya kejawen. Nah, terus tamu-tamu lain datang. Waktunya sholat. Habib Rizik mengatakan pada saya, maaf Pak Permadi, kita mau sholat berjamaah. Saya tahu Pak Permadi nggak sholat. Tunggu di kamar pribadi saya. Pak Permadi ditemani salah satu santri saya. Sampai nanti selesai, kita undang lagi. Nah, kita ngobrol berdua sama santrinya. Setelah selesai sholat, saya dipanggil, diajak ngobrol lagi. Nggak ada masalah. Habib Rizik yang dikenal begitu fanatik, begitu radikal, begitu revolusioner. Nggak ada masalah dengan kepercayaan. Begitu bengis. Bahkan ketika itu ada seorang mu'alaf. Seorang perempuan Kristen umur 16 tahun masuk Islam. Dia dibawa oleh ulamanya menghadap Habib Rizik. Minta keputusan Habib Rizik. Bagaimana nasib anak ini? Habib Rizik mengatakan, saya perlu saksi-saksi untuk menyaksikan peristiwa ini. 1, saksi perempuan. Istri saya panggil. 2, Pak Permadi saya suruh menemani saya. Nah, ketika terjadi dialog, ulamanya mengatakan, Pak Habib, ini anak umur 16 menjadi Islam
dari Kristen. Bagaimana enaknya? Sebelum saya memutuskan, saya minta istri saya. Istri menjawab, saya sama-sama perempuan. Tetapi saya juga istrinya Habib. Karena itu saya persilahkan Habib saja yang memutuskan. Saya akan menerima. Nah, terus Habib minta, bagaimana Pak Permadi? Saya mengatakan, Beb, bagi saya, umur 16 itu belum dewasa. Dia belum bisa memutuskan sendiri. Karena itu, kalau dia menjadi Islam, harus ada izin dari orang tuanya. Tidak bisa sendiri. Habib bisa membatalkan, bisa menerima, terserah Habib. Tetapi perempuan ini harus lapor kepada orang tuanya, boleh atau tidak. Minta Nah, izin. Ya, untuk berpindah agama. Apa putusan Habib? Saya putuskan sesuai dengan saran Pak Permadi. Kembalikan anak ini ke orang tuanya, suruh minta izin, atau tunggu sampai umur 17 baru datang ke sini. Loh, itu kan luar biasa sekali Habib Rizik, yang dikenal begitu galak gitu ya. Tapi itu cuma menurut saya image saja. Yang sesungguhnya Habib Rizik adalah seorang doktor dengan disertasi Pancasila. Tidak ada orang yang bisa menjelaskan Pancasila sebaik Habib. Dan saya disuruh masuk ke kamar pribadinya. Buku-buku Bung Karno itu penuh di kamar Habib. Jadi Habib adalah seorang Soekarnois. Ya, saya sungguh setuju jika ada yang mengatakan Habib Rizik Syihab layak jadi wakil presiden Prabowo. Saya pikir alasan itu tak sepenuhnya salah. Lihatlah rekam jejaknya. Beliau konsisten menyuarakan kepentingan rakyat, berani melawan ketidakadilan dan teguh pada prinsip tanpa terkonotasi dengan kepentingan politik manapun. Bukankah sosok seperti ini yang kita butuhkan di pucuk kepemimpinan? Seseorang yang tak gentar mengkritik penguasa zalim, yang tak bisa dibeli atau diarahkan oleh oligarki. Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap politisi, figur independen seperti beliau mungkin justru bisa menjadi penawar racun untuk demokrasi kita. Tapi, mari kita jujur, ada satu hal yang mungkin terlupa. Habib Rizik adalah ulama. Jiwa beliau terikat pada dakwah, bukan kursi kekuasaan. Selama ini, beliau memilih berdiri di tengah masyarakat, mengingatkan dari luar sistem. Bukan terjun ke dalam pusaran politik yang kerap kali dipenuhi oleh kompromi. Bagaimana mungkin seorang yang selama ini vokal menolak hegemoni kekuasaan tiba-tiba bersedia masuk kandang? Apalagi posisi wapres pasti menuntut beliau untuk bernegosiasi dengan banyak kepentingan, sesuatu yang mungkin bertentangan dengan prinsip independensi beliau selama ini. Saya membayangkan jika pun tawaran itu datang, beliau akan halus menolaknya. Bukan karena tak peduli pada nasib bangsa, tapi justru karena ingin menjaga kemurnian perannya sebagai pengawal moral. Bagi beliau, dakwah mungkin lebih efektif untuk mengingatkan penguasa daripada terjebak dalam birokrasi yang membelenggu. Dengan tetap di luar, suara beliau bisa tetap lantang, kritiknya tetap tajam tanpa terhalang batasan protokoler atau kepentingan koalisi. Tapi, andai pun beliau menerima, saya yakin itu akan jadi sejarah besar. Prabowo dan Habib Rizik, dua sosok berbeda latar, tapi sama-sama dianggap pemberani. Satu dari jalur militer politik, satu lagi dari jalur agama grassroots. Kolaborasi mereka bisa jadi simbol persatuan antara kekuatan sekuler dan spiritual. Tapi, lagi-lagi saya ragu Habib Rizik mau membayar harganya, yaitu kehilangan kebebasan bersuara atau terikat janji-janji politik yang mungkin bertentangan dengan hati nurani beliau. Hingga pada akhirnya, apapun pilihannya, kita harus menghormati. Jika beliau memilih tetap mengkritik dari mimbar dakwah, itu bukan bentuk penolakan terhadap tanggung jawab, tapi justru komitmen pada peran suci yang beliau yakini. Dan sebaliknya, jika beliau memutuskan terjun ke politik, itu pun bukan pengkhianatan, melainkan perluasan medan perjuangan. Yang terpenting, kita perlu sosok seperti beliau, konsisten, tak takut berbeda, dan selalu memihak rakyat kecil di atas panggung politik atau di tengah hiruk pikuk umat.